Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Sehat Bu, sehat banget Bu. Sehat banget sih. Pasti karena makanannya bergizi nih, sehat-sehat semua ya. Sudah belajar organ-organ pencernaan, jadinya bisa menjaga pola makannya, hebat. Terima kasih ya Ibu juga tadi sambil ngabsen kan ya ke kalian. Nah, sebelum kita belajar, kita mulai pelajaran kita ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Yuk, bismillah. Nah, ada yang masih ingat urutan organ pencernaan dari atas sampai bawah? Ada nama tuh. Mulut. Sebentar. Bisa diulang? Mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, usus besar dan juga anus, betul. Nah, yang lainnya juga pasti sudah ingat ya, tadi sudah banyak yang mau menjawab juga. Nah, lihat ini, apa ini? Telur. Apel. Iya, Apel. betul. Yang utuhnya seperti ini. Apel ya. Apa sih hubungannya? Kenapa Ibu nanya-nanya? Nah, ini adalah apel. Ibu mau tanya ke kalian. Kalau apelnya seperti ini, ya, ingat sebelah dua. Dan apel yang seperti ini, jatuh. Dipotong-potong, kira-kira lebih mudah mana yang akan kita telan prosesnya, proses menelan dan mencerna? Yang dipotong-potong Bu. Yang dipotong-potong Bu. Yang dipotong-potong ini ya? Dipotong-potong. Ya. Potong, Ya. yang dipotong-potong. Nah, boleh nggak sih kalau yang seperti ini langsung nggak pakai ibu kunyah, nggak pakai ibu potong, langsung hop, telan? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Nah, setelah gitu Mbak Bu. Keselak, iya. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Karena terlalu besar Bu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar membandingkan proses pencernaan mekanis dan juga kimiawi yang ada di dalam tubuh kita, khususnya di mulut, dan juga mampu merinci jenis dan juga letak enzim yang berperan dalam proses pencernaan. Seperti itu ya. Lihat video nggak? Bisa Bu. Bisa. Disimak videonya ya, kita akan belajar ini. Mekanik terjadi ketika kita menggigit dan mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil sebelum kita menelannya. Di dalam lambung, pencernaan mekanik juga masih terjadi. Pencernaan kimiawi terjadi ketika reaksi kimia terjadi untuk membantu memecah makanan dari molekul besar menjadi molekul kecil. Pencernaan kimiawi terjadi di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Pencernaan kimiawi dimungkinkan hanya karena adanya bantuan enzim. Ada nggak pertanyaan yang bisa kamu ajukan? Organ-organ apa Bu yang ada yang melakukan pencernaan mekanik? Oh iya, organ apa saja ya yang melakukan atau yang berfungsi dalam pencernaan mekanis? Bagus nih Lu. Oke, ada lagi nggak yang penasaran atau pengen ditanyain setelah melihat video tadi? Ayo, ada? KPD atau LKS ya, LKS 2 namanya di Google Classroom. Setelah itu kamu boleh berdiskusi dengan kelompok kamu tentang jawabannya. Kamu temukan organ-organ apa saja yang ada di pencernaan kimiawi, organ apa saja di pencernaan mekanis. Kalau bingung, nggak tahu jawabannya, misalnya carinya di mana, kamu lihat bahan ajar atau materi yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Masih
Nah, terus kan ibu suruh kunyah-kunyah terus, jangan ditelan dulu ya sampai 3 menit. Nah, rasanya ada yang berbeda nggak Guntur setelah itu? Iya, rasanya berbeda. Jadi agak manis lagi. Oh, lebih manis lagi. Mengubah protein menjadi pepton. Misalnya makan ayam ada proteinnya, makan telur ada proteinnya, makan apa lagi ya? Protein nabati apa misalnya? Makan tempe misalnya. Nah, ternyata ketika di mulut itu cuma dikunyah-kunyah aja, dihaluskan ya, tetapi tidak dicerna oleh enzim. Nanti ketika di lambung barulah dicerna oleh pepsin. Asam lambung. Dicerna oleh pepsin, mengubah protein jadi pepton, dibantu oleh asam lambung. Betul. Asam lambung ini fungsinya selain membunuh bakteri yang masuk ke dalam lambung kita, ternyata juga untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Seperti itu ya. Ayo, Septi. Ya, Bu. Bagaimana kesimpulan yang kamu dapat? Tadi sudah kamu diskusikan dengan kelompoknya. Kesimpulan kamu bagaimana, Neng? Pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan organ pencernaan untuk melakukan gerakan mekanik. Dibacakan kesimpulan yang kelompok kamu dapatkan. Sesuai namanya, pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil agar mudah diserap oleh tubuh. Dan kalau pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gerak fisik dalam tubuh yang bertujuan untuk mengubah ukuran molekul makanan. Pencernaan kimiawi dan mekanik sama-sama dimulai dari mulut. Iya. Oke. Pencernaan mekanis dan kimiawi sama-sama bermula dari mulut, tetapi pencernaan mekanis melibatkan gerakan fisik dalam tubuh, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan zat-zat tubuh dan enzim-enzim yang berbeda-beda fungsinya. Betul. Jadi pencernaan mekanis dan kimiawi, kata Nilu, sama-sama dimulai dari mulut. Ya, tapi beda-beda pekerjaannya. Yang pencernaan mekanis menggunakan gerakan fisik ya, dengan menggunakan organ pencernaan. Tadi kalau di mulut pakai gigi, dibolak-balikan oleh lidah, kemudian dibantu juga oleh kelenjar ludah supaya menjadi lebih halus lagi itu makanan yang kita makan. Kemudian kalau pencernaan kimiawi beda. Dia dibantu dengan enzim yang di mulut pun sudah ada, misalnya enzim petialin. Untuk menjawabnya ya, kuisnya ada di Google Classroom, silakan setelah ini dicek dan dikerjakan ya, bisa. Dan jangan lupa yang belum mengumpulkan jawaban LKPD-nya segera Ibu tunggu di Google Classroom ya, karena kalau di WA semuanya Ibu susah ngeceknya tadi. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penyakit-penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Jadi kamu baca ya materi tentang itu ya, masih ada di bahan ajar yang Ibu share. Nanti kita belajar lagi ya. Nah, sudah, kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Rafael dan yang lainnya.